Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan tugas individu dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia bab 12 dan 13. Saya Indrais Nek Sambuk G2 D1 20058. Pengertian kinerja dan balance score. Kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Kinerja merupakan istilah secara umum yang digunakan sebagai atau seluruh tindakan aktivitas. Konsep balance scorecard. Konsep balance scorecard berkembang sejalan dengan perkembangan implementasi konsep tersebut. Kaplan dan Norton 1996 menyatakan balance scorecard terdiri dari kartu skor dan berimbang. Kartu skor adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja seseorang. Tolak ukur balance scorecard. Tolak ukur balance scorecard adalah memperluas perspektif yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja. Selain perspektif keuangan, paling tidak ada 3 perspektif lain yang harus mendapat perhatian, yakni pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dalam pertumbuhan. Untuk menjamin keterpaduan antara perspektif ini, maka ukuran-ukuran yang dikembangkan untuk masing-masing perspektif ini mengandung hubungan sebab akibat secara langsung maupun tidak langsung. Keunggulan dan kelemahan penerapan balance scorecard dalam perusahaan. Keunggulan: para pemimpin perusahaan semakin banyak menggunakan balance scorecard untuk men-track, mengatur, dan mengukur kinerja operasional organisasi mereka. Kelemahan: jika balance scorecard diimplementasikan untuk organisasi publik, banyak kendala yang harus diperhatikan. Menurut Moore 2003, terdapat kesulitan yang digunakan balance scorecard dalam organisasi publik dan non-profit. Kompetensi dan balas jasa. Kompetensi dan balas jasa merupakan suatu hal yang penting dalam perusahaan, karena hal ini merupakan tujuan utama bagi karyawan untuk bersedia, bekerja giat, dan bekerja semangat. Dalam suatu perusahaan sering terjadi keresahan, pemogokan, konflik, dan lain-lain disebabkan karena tidak adanya kesesuaian pemberian kompensasi antara pemberi kerja dengan penerima kerja. Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Pemberian kompensasi merupakan salah satu pelaksanaan fungsi manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual. Pengertian upah. Upah diidentifikasi sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Gaji. Pengertian gaji. Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai seorang karyawan yang memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan. Pengertian intensif. Suatu sukses perusahaan memerlukan strategi yang harus dicapai untuk menuju keberhasilan. Para manajer dan departemen sumber daya manusia dapat menggunakan intensif dan bagi hasil sebagai alat untuk memotivasi pekerja guna mencapai tujuan organisasi. Tujuan insentif. Tujuan utama insentif adalah untuk memberikan tanggung jawab dan dorongan kepada karyawan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil kinerja. Sekian pemaparan dari kami kelompok 1, kelompok bab 12 dan 13. Terima kasih.